Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdianto Sidik, NPM 2023 145715. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Ilmu dengan materi ontologi sebagai landasan perkembangan ilmu. Yang akan saya bahas di materi kali ini adalah yang pertama, pengertian ontologi. Yang kedua, ada aliran dan objek ontologi. Yang ketiga, hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, mari kita simak teman-teman, pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti sebuah ilmu. Jadi dapat disimpulkan, ontologi merupakan ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Mengutip dari Prince, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam secara universal. Theory of reality. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, fungsi dari ontologi adalah mengetahui esensi terdalam dari suatu hal yang sudah ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum bisa membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan sebagai substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Sesuatu itu berasal dari substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Begitu kira-kira ontologi pengertiannya, teman-teman. Yang selanjutnya, materi kedua, saya akan membahas aliran-aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi ini terbagi menjadi 5, teman-teman, yaitu yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwasanya segala hakikat berasal dari satu kenyataan saja. Aliran ini juga tidak mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. Jadi maksudnya adalah segala bentuk hakikat yang tumbuh dalam kehidupan ini hanya memiliki satu asal saja, sehingga asal satu tersebut menjadi faktor tumbuhnya sebuah kehidupan di muka bumi. Aliran tersebut terbagi menjadi dua aliran tersebut, yakni materialisme. Materialisme berpendapat bahwa hakikat benda di sini adalah materi. Benda itu sendiri, seperti rohani, jiwa, spirit, ini termasuk dalam materialisme, walaupun dianggap serupa dengan naturalisme. Materialisme tetap saja memiliki perbedaan seperti naturalisme, tidak dianggap adanya rohani, jiwa, spirit, konteks materialisme. Lalu yang kedua itu idealisme, teman-teman. Adalah aliran yang berkonteks
pada spiritual dan ideal, sehingga pada aliran ini berpendapat bahwasanya jiwa atau jasmani itu hanyalah penjelmaan dari sebuah roh itu sendiri. Kemudian yang kedua, aliran itu ada dualisme, merupakan suatu aliran yang memiliki pendapat untuk menyatukan dua aliran yang berbeda, yakni materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa adanya perbedaan kedudukan antara ruh dan jiwa. Mereka tidak saling berkaitan. Mereka terbentuk dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari salah satunya. Lanjut, yang ketiga adalah aliran pluralisme. Plural yang memiliki arti banyak sehingga dapat diartikan bahwa bermacam-macam untuk itu kenyataan. Kenyataan di sini ialah kenyataan yang disusun oleh unsur lebih dari satu. Lanjut, yang keempat ada aliran nihilisme. Aliran ini menyatakan bahwa dunia itu terbuka untuk kebebasan segala kreativitas manusia. Dalam pandangan nihilisme, Tuhan sendiri itu sudah mati. Jadi manusia bebas dalam melakukan segala kreativitasnya. Lanjut, yang kelima teman-teman, ada aliran agnotisme. Aliran agnotisisme, aliran ini berpaham yang terletak pada teisme atau ateisme. Mereka ini antara punya Tuhan dan tidak. Mereka menganggap bahwa manusia tidak mampu mengetahui akan adanya Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak dapat mengetahui hakikat suatu benda. Konten ini telah tayang di berbagai artikel. Lanjut, materi selanjutnya yang ketiga adalah hakikat ilmu pengetahuan. Sains adalah pemahaman mendalam tentang alam dan karakteristik ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin yang berusaha untuk memahami dunia observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Beberapa aspek kunci hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, objektif. Ilmu pengetahuan berusaha untuk mengurangi bias subjektif dan mencapai pemahaman yang objektif tentang dunia. Ini dicapai melalui metode yang transparan dan replikasi hasil oleh peneliti independen. Kemudian selanjutnya ada kuantitatif dan kualitatif. Ilmu pengetahuan mencakup metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif melibatkan pengukuran dan analisis numerik, sedangkan kualitatif melibatkan deskripsi dan interpretasi fenomena. Kemudian yang selanjutnya ada teoristis dan praktis. Ilmu pengetahuan tidak hanya mengejar pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, aspek teoristis, tetapi juga mencari aplikasi praktis dari pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah nyata. Kemudian yang terakhir teman-teman, materi yang terakhir, ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Menjelaskan bahwa ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang the being. Yang dibahas dalam ontologi adalah hakikat real, hakikat realitas. Adapun dalam penelitian kualitatif, idealisme, rasionalisme, materialisme, dan sebagainya. Jadi keterkaitan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif memang tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Jadi ontologi itu adalah ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu,
Secara etimologi, ilmu dari bahasa Inggris science. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Ontologi itu ilmu yang menelusuri tentang hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah keberadaan suatu fenomena kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan pemikiran yang tepat melalui pembelajaran filsafat. Filsafat ilmu yang mengikuti pemikiran ontologi jelas mempelajari hakikat ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam ontologi, orang menghadapi pertanyaan bagaimana kami menjelaskan realitas segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada persoalan kebenaran sebuah materi, dan yang kedua kenyataan yang merupakan rohani, kejiwaan. Jadi yang ada dan keyakinan itu kadang bertentangan, makanya kita harus mempelajari lebih dalam lagi melalui materi filsafat. Kedua realitas ini yaitu lahir dan batin. Jadi lahiriah dan batiniah merupakan hakikat keilmuan manusia. Manusia memiliki dua sumber ilmu, yaitu ilmu lahir kasat mata yang bersifat observasi objektif yang bersifat nyata, dan ilmu batin yang bersifat tidak kasat mata, keyakinan dan halus. Jadi begitu teman-teman, sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai ontologi sebagai landasan perkembangan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.